mungkin seperti apa sih Bang? Ya, baik. Ada satu aturan hukum yang kurang diperhatikan oleh kita semua dalam kasus ini, yaitu pasal larangan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ya, ini ada pasal pidananya kalau menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia atau OJK. Sanksinya diatur di dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ada ancaman pidana 15 tahun penjara, denda 10 miliar hingga 200 miliar rupiah. Berarti mungkin secara garis besar dalam sisi hukumnya itu mungkin kalau ini kan Novi ini kan mengumpulkan dana ya untuk korban si Agus ini ya Bang ya. Berarti itu sebenarnya kalau memang tidak ada izin atau dari Bank Indonesia maupun OJK itu bisa kena pidana juga ya Bang? Ya, ada ancaman hukum ya bagi siapapun, masyarakat ya, baik perusahaan maupun individu yang mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa izin BI dan OJK. Di dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan ini pidana. Ya, pidana penjara 15 tahun, denda 10 miliar sampai 200 miliar rupiah. Disinilah peran dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dari Bank Indonesia, PPATK untuk memantau adanya penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Bang, tapi kalau dari Abang sendiri ini kan kuasa hukum dari Agus sendiri, Bang Farad itu kan meminta untuk mengaudit nih Bang, mengaudit dari uang dari yayasan itu Bang. Mungkin gimana tuh Bang kalau dari Abang sebagai praktisi hukum? Ya, di dalam praktek ya, ketika ada orang melaporkan, pasti akan ada reaksi balik. Praktek hukum seperti itu, penegakan hukum seperti itu. Kita melaporkan orang, kita juga harus siap dilaporkan. Akan ada saling lapor, ya. Kuncinya nanti adalah pembuktian. Mekanisme audit adalah cara untuk membuktikan kemana uang itu larinya. Follow the money, siapa saja yang menikmati uang tersebut. Tapi menurut Abang langkah yang diambil sama Abang Farad ini sendiri mungkin tepat nggak Bang? Untuk mengaudit dan juga melaporkan si Novi gitu? Ya, setiap pihak memiliki hak hukum. Ya, warga negara Indonesia punya hak hukum untuk melaporkan pihak lain. Tentu saja untuk melaporkan ini kita harus punya bukti-buktinya, ya. Dan bukti-bukti itu nanti akan diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mencari apakah dalam peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak. Bang, tapi kan sebenarnya kalau kita tarik ke belakang nih Bang, Agus ini kan mendapat donasi dari masyarakat itu sebesar 1,5 M, tapi malah penggunaan awalnya itu jumlahnya dibayar untuk membayar utang dari wawa-wawa itu saudaranya gitu Bang. Nah, sebenarnya kalau hal tersebut itu gimana Bang? Kalau dari Abang gitu? Ya. Analisa hukum saya ya berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset empiris juga. Ketika orang melaporkan satu pihak, katakanlah penipuan, nanti akan ada laporan balik, misalnya pencemaran nama baik, atau ada penipuan juga dilaporkan, ya, sehingga nanti PR ini menjadi PR kepolisian untuk mencari siapa pelaku sebenarnya, ya, dan apakah kasus ini nanti akan berakhir dengan damai atau tidak, apakah ada perdamaian dari para pihak atau tidak. Tapi kan dari buntut dari kasus tidak adanya transparansi dari uang tersebut, makanya si yang membuat pendonasi ini, si Novi ini akhirnya mencabut kembali nih Bang, dan mungkin bisa dikatakan tuh ada beberapa petisi yang sudah ditandatangani kurang lebih 100.000 orang untuk mencabut lagi donasi yang ada yang 1,3 M itu Bang. Mungkin gimana tuh Bang tanggapannya? Ya, saya kira dalam masalah seperti ini penting sekali perannya mediator ya. Mediator adalah pihak ketiga yang mendamaikan. Bahkan lembaga hukum pun memiliki peran juga mediasi ya. Di dalam praktek kepolisian juga bisa melakukan mediasi di antara para pihak. Kemudian pengadilan juga punya hak dan kewajiban hukum untuk mendamaikan para pihak. Bahkan kejaksaan pun seringkali dalam beberapa praktek hukum yang saya alami, yang saya lihat langsung, kejaksaan juga melakukan fungsi mediasi mendamaikan para pihak. Jadi masih sangat terbuka kemungkinan para pihak melakukan perdamaian.
ya peluang-peluang artinya peluang-peluang perdamaian sebenarnya kalau dalam kasus ini masih sangat besar ya Bang ya? Ya, sangat besar sekali ya, karena nanti akan ada saling lapor, juga saling gugat. Itulah konsekuensi ketika kita menempuh jalur hukum. Tentu kita harus siap adanya feedback ya, ada serangan balik atau backfire ya. Resiko ini harus dipertimbangkan oleh para pihak. Belum lagi nanti bakalan ada RJ juga ya Bang ya, restoratif justice gitu ya. Betul, restoratif justice adalah mekanisme ya pemulihan keadilan ya, di mana ini dianut di Indonesia. RJ, restoratif justice, di mana para pihak dibuka peluang untuk berdamai di kepolisian atau di kejaksaan, bahkan di pengadilan. Bang, ini kemarin juga Bang Hotman juga sempat melengkapi nih Bang, bahwa beliau itu sebenarnya bilang uang donasi yang sudah masuk ke rekening Agus itu ya sudah sah milik Agus nih Bang. Nah kalau dari Bang Tito nih sebagai praktisi hukum, gimana Bang? Kalau dalam hal tersebut gitu? Ya, memang ketika kita bicara hukum ada banyak aspek ya, ada banyak aspek, banyak undang-undang bisa dikaji ya. Salah satunya tadi adalah ketika uang sudah masuk ke rekening satu pihak, ini bisa ditafsirkan secara perdata udah milik pihak lain ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari hukum publik ya, ada pasal tadi, pasal 46 Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, yaitu tindak pidana kejahatan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia dan OJK, ada sanksi pidana penjara 15 tahun. Bang, tapi secara moral, ini kita bicara soal moral ya Bang. Secara moral, menurut Abang, itu kan uang sudah dipakai kurang lebih itu 100 juta oleh Wawa nih Bang ya, dari uang donasi tersebut. Secara moral aja nih, kita bicara soal secara moral, itu menurut Abang agak kurang baik atau gimana sih Bang? Uang yang memang seharusnya dipakai untuk berobat tapi malah dipakai untuk hal lain gitu Bang. Gimana? Iya, saya kira begini ya, ini memang menarik sekali ya. Kasus ini bisa dilihat dari berbagai segi, dari segi hukum, dari segi etika, dari segi moral ya. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang dirugikan ya. Masing-masing tentu punya dasar pembelaan, tetapi yang jangan lupa adalah kepentingan masyarakat luas, kepentingan publik. Ada larangan hukum Undang-Undang Perbankan dilarang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia dan OJK. Berarti balik lagi ke aspeknya ada hukum ya Bang? Ya. Bang, tapi kalau yang ditemui semalam itu Bang John LBF ya, dia itu sampai akan memberikan uang sebesar 240 juta secara berkala tadi Bang yang kepada Agus supaya laporannya tapi dicabut gitu Bang, laporan kepolisiannya kepada Novi ini Bang. Mungkin Abang setuju nggak dalam hal itu? Ya, di dalam praktek pencabutan laporan kepolisian sangat dimungkinkan ya untuk kejahatan-kejahatan yang memang diatur undang-undang bisa dicabut ya, disebut dalam praktek delik aduan ya. Dan adanya konsep mekanisme RJ, restoratif justice, membuat dalam praktek ya mekanisme pencabutan laporan dimungkinkan ya. Biasanya karena para pihak saling lapor, saling gugat, dan para pihak ini sudah lelah ya dengan pertempuran hukum, dengan perkara hukum, akhirnya sama-sama mencabut perkara. Tapi kalau dari Abang sendiri gitu Bang, maksudnya dengan adanya Agus melaporkan ke Novi itu ya ke polisi, menurut Abang itu langkah yang tepat atau? Begini, ketika seseorang merasa dirugikan, kemudian dia mengajukan laporan ke kepolisian, di kepolisian itu ada mekanisme analis laporan. Sebelum laporan itu diterima, dianalisa dulu apakah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang dilaporkan. Apabila itu diterima laporannya, berarti analisa awal dari kepolisian itu perkara tersebut bisa dilanjutkan ke penyelidikan dengan penyidikan dengan bukti-bukti awal yang ada. Tetapi proses hukum masih panjang ya, akan ada penyelidikan, kemudian akan ada penyidikan. Tapi kalau dari Abang nih sendiri melihat kasus ini tuh seperti apa sih Bang? Maksudnya kasus Agus dan Novi ini yang mungkin dari awalnya si Agus ini kena kesiram air keras, terus juga Novi juga niat membantu tapi malah seperti ini gitu, jadi berselingkuh gitu. Mungkin gimana Bang? Analisis hukum dari Bang Tito sendiri? Ya, ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan definisi siapa itu korban, who is the victim.
Korban adalah orang yang mengalami kerugian secara finansial, secara ekonomi, secara sosial dan psikologis dan jasmani akibat terjadinya kejahatan. Yang menarik, dalam beberapa kasus memang korbannya cuma satu, tapi dalam beberapa kasus yang lain, ya, secara empiris, ya, ternyata para pihak saling mengklaim dirinya adalah korban. Sehingga ini tugas dari penyidik kepolisian untuk mencari siapa pelaku sebenarnya dan siapa korban sebenarnya. Bang, tapi kalau dalam kasus ini kan mungkin bisa dikatakan Agus ini malah mendapatkan serangan-serangan dari netizen ya, Bang, ya. Cukup pedas komentarnya gitu ya. Mungkin gimana Bang menanggapi hal tersebut gitu? Ya, ini era keterbukaan ya, era keterbukaan juga era demokrasi, siapa saja bisa berkomentar, apalagi juga netizen ya. Ya saya kira kita harus bijak lah di dalam menyikapi persoalan ini, tapi jangan lupa ya ada kepentingan masyarakat di dalam undang-undang perbankan, larangan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia, tanpa izin OJK. Jadi mohon Bank Indonesia dan OJK bisa memantau agar kasus-kasus ini tidak terulang di masyarakat kita. Berarti hal ini mungkin malah menambah wawasan juga ya Bang ya terkait adanya undang-undang OJK itu gitu ya. Ya. Kayak gitu ya lebih Ya. tepatnya Bang. Karena hukum ini dinamis sekali ya, menyesuaikan perkembangan masyarakat, banyak sekali kasus, banyak sekali peristiwa. Jadi undang-undang itu mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi dengan adanya IT ya, teknologi ini, undang-undang juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Oke Bang, terakhir dari perbincangan kita nih, mungkin dari Abang sendiri ada solusi nggak sih Bang untuk kasusnya Agus dan juga Novi sendiri? Kalau dari Abang sebagai praktisi hukum ada solusi? Ya, mekanisme yang sering saya sarankan adalah mekanisme mediasi. Ada pihak sebagai mediator, ya. Saya sendiri seorang mediator yang terdaftar di pengadilan, ya, di mana kita memiliki hak untuk didamaikan oleh mediator, yaitu pihak ketiga. Karena para pihak ini sudah panas, para pihak ini sudah emosi, jadi nggak mau ketemu. Ada pihak ketiga yang mendamaikan, mencari jalan keluar, mencari titik kompromi, ya, supaya para pihak ini bisa berdamai. Intinya berarti kalau dari Abang sendiri menyarankan untuk dalam kasus ini untuk berdamai juga ya Bang antara Novi dan juga Agus ya Bang? Ya, saya kira selama masih bisa berdamai, silahkan dijalani proses perdamaian karena damai itu indah.